Kondisi alam yang kering, serta langkanya curah hujan di sebagian wilayah ujung selatan Lombok Timur membuat sumber air bersih layak konsumsi sulit untuk didapat. Jadi memang masyarakat itu beradaptasi sesuai dengan tempat dia tinggal ada di mana gitu. Dia tinggalnya di mana, nah beradaptasi dengan lingkungan di situ. Seperti di sini. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya daerah-daerah di Indonesia itu nggak sama curah hujannya. Jadi kalau misalnya sebagian daerah subur, banyak air. Nah kalau di sini kering. Perjuangan cari airnya aja kayak gini. Capek ya Bu. Capek. Sana baru tahu turun. Bagi warga desa Sekaroh di Lombok Timur, solusinya adalah memanfaatkan sumber-sumber air dari mata air terdekat kampung untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sumur paling keren yang pernah saya lihat. Kalau misalnya kita di daerah lain ya, saya sih kebayangnya kalau sumur tuh ya seperti biasa gitu. Kita ngelongok ke bawah nggak kelihatan dasarnya, tapi ini kalau misalnya ngelihat ke bawah, ngeri banget. Ngeri sekaligus keren. Nyari air minum sampai begini. Adanya sumber mata air tawar di sepanjang tebing-tebing kapur yang berbatasan langsung dengan laut menjadi berkah bagi 4 dusun di wilayah Sekaroh ketika musim kemarau melanda. Iklim di Indonesia termasuk di Lombok dipengaruhi oleh sirkulasi monsun Asia Australia, di mana aliran udara di bawah lapisan atmosfer yang melintasi ekuator berganti arah tiap tahun. Pulau Lombok berada di perbatasan antara cuaca relatif basah dan relatif kering, sehingga cukup sensitif terhadap perubahan musim serta cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Tak heran jika musim kemarau tiba, sebagian wilayah di Lombok terlebih di bagian selatan dan timur yang berdekatan dengan Pulau Sumbawa mengalami kekeringan. Nah kalau misalnya tadi saya tanya sama Ibu, kayak apa sih Bu di bawah tuh airnya mengalirnya seperti apa? Nah ada seperti air hujan merembes gitu dari bawah sini. Ini tebingnya ini batuannya kapur. Nah dia merembes ke bawah, maka di bawah itu dibikin kolam berupa tetesan ya Bu, kayak air hujan ya, netes-netes deh. Itu biar gampang masyarakat ngambilnya udah ada dibikin kayak di bak gitu, disemenin sedikit. Nah dulu masyarakat ngambilnya itu pakai tangga, benar-benar turun ke bawah ngambil airnya. Tapi sekarang karena udah ada timba ini, udah ada katrolnya ini, mereka udah nggak perlu lagi repot-repot turun ke bawah. Kalau nggak kayak bak itu. Nah, ini kan baknya nggak tinggi. Kan kalau misalnya ini surut, pasti ada pasang. Lalu kan dia akan ketutup air, Pak. Nggak ada rasa asin besok paginya. Nggak ada. Bisa dibuang itu airnya. Jadi kalau sudah air laut itu airnya masih bisa turun, baru kita buang itu air. Ambil lagi. Ada tempat pembuangan. Bukan bekas raya itu. Batu kapur atau batu gamping mengandung fosfat yang bersifat basa yang dapat membantu pengendapan serta menetralkan keasaman maupun salinitas air. Tak heran jika keberadaan sumur air tawar ini seolah sebagai pelepas dahaga bagi masyarakat di sekitar Sekaroh ketika musim kering tiba. Oke, kita kalau orang awam melihat air tuh ya nggak ada baunya, warnanya juga jernih, dirasakan. Iya ya, nggak ada rasa apa-apa Pak, seperti air biasa aja ya. Belum diteliti sampai ke lab sih, tapi kalau kita pandangan orang awam sama berdasarkan tes di lidah, sama seperti air minum biasa yang kita lazim konsumsi sehari-hari.
Jadi nih, kadang-kadang kalau misalnya kita di kota besar yang cari air itu gampang, sembrono gitu, kita tidak menghargai dan mubazir gitu jadinya, mandi lama-lama gitu, nggak menghargai air. Nah di sini untuk dapat air bersih aja kayak begini perjuangannya. Nih setiap hari bisa berapa kali Bu? Bisa berkali-kali ya? Mungkin 3 kali. 3 kali ya? Mandi kesini juga ambil air juga ya? Iya. Minum, Mandi, masak, nyuci. semua kebutuhan yang perlu air ya masyarakat di Sekaro ini di sini ngambilnya. Jadi kalau saya bilang Air Zam-Zam. rasanya Ya. ya, boleh lah, boleh. Tapi menurut saya yang luar biasa adalah perjuangannya. Nih, luar biasa nih. Buat apa? Buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.